Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera buat Bapak Ibu semua di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan aktivitas setiap hari, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik, buat Bapak Ibu yang minat PDF-nya ya, nanti bisa langsung gabung di Telegram channel, linknya ada di deskripsi video. Dan kali ini kita mau bahas ya, ada teman-teman kita minta request untuk soal kompetensi manajerial ya. Nanti untuk kedepannya setelah kita kelar 100 soal, kita bahas pula terkait dengan soal sosiokultural ya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja untuk nomor 1. Jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran biasanya saya A. Memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. C. Menemui Anda sebelum mendapat teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. E. Pasrah akan nasib yang saya terima. Jawaban yang tepat adalah ya, yang B ya. Jadi jika ya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran biasanya saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Untuk yang lain Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Baik, untuk nomor 2. Secara umum orang yang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena A. Saya orang yang ramah dan mau mendengar keluhan orang lain. B. Saya orang yang terbuka. C. Saya melakukan apa yang saya katakan. D. Saya membantu tanpa memikirkan imbalan yang akan saya terima. E. Saya bersifat sabar dan penuh perhatian terhadap orang lain. Jawabannya tepat adalah yang C ya. Jadi di sini semua secara umum orang yang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena saya melakukan apa yang saya katakan. Nomor 3. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Ini contoh ya. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan, tempat Irma kerja atau tempat teman-teman kerja ya. Nah, untuk melakukan bolos massal ya, artinya tidak masuk kerja secara massal di hari Senin ya, dengan alasan hari kejepit nasional. Menurut Anda yang sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah A. Bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan untuk bolos massal di hari Senin? Tentunya tidak boleh ya. Yang B. Mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten. Yang C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. D. Masuk setengah hari di hari Senin. Jika kantor sepi maka tidak melanjutkan kerja dan memutuskan pulang. E. Mengikuti kebiasaan umum untuk bolos massal di hari Senin untuk menjaga toleransi dengan rekan kerja yang lain. Menurut Anda ya, yang sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah jawabannya tepat yang betul, yang D ya. Maaf ya diralat ya. Yang sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. Ya, jawaban C ya. Maaf diralat. Yang nomor 4. Pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan apa yang Anda lakukan saat bekerja. A. Saya bekerja sesuai dengan apa yang ditargetkan kepada saya. B. Saya bekerja datang dan pulang tepat waktu sesuai jam kerja. C. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja. D. Saya menjadi kurang produktif apabila menghadapi hambatan dalam kerja. E. Saya melakukan negosiasi apabila mendapatkan target yang saya rasa terlalu tinggi. Pilih salah satu yang paling sesuai dengan apa yang Anda lakukan saat bekerja. Jawabannya tepat adalah yang
Yang C ya, saya bersemangat justru ya ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja ya, alias kita mendapatkan ilmu baru. Nomor 5, pilih salah satu pernyataan yang menurut Anda paling bisa menggambarkan diri Anda. A. Saya bekerja sesuai kebiasaan rekan-rekan saya bekerja. B. Saya sering lembur untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. C. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan ke saya. D. Saya keberatan melakukan tugas yang sekiranya saya tidak mampu. E. Saya bekerja dengan cara dan prosedur yang umum telah dilakukan ya. Maaf diralat ya. Saya yang E, saya bekerja dengan cara dan prosedur yang umum telah dilakukan. Jawabannya tepat adalah yang C ya. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan ke saya ya. Lanjut nomor 6. Teman Anda berbuat curang ketika sedang melaksanakan ujian ya. Ujian semester maksudnya. Maka Anda A. Biasa saja. B. Hal ini sudah jadi kebiasaan di kelas kami. C. Diam saja sebab saya juga ikut melakukannya. D. Mengingatkannya dan melaporkannya kepada teman-teman yang lain. E. Tidak ingin terlibat dalam perbuatan curang tersebut. Jawaban yang tepat adalah yang E ya. Tidak ingin terlibat dalam perbuatan curang tersebut. Lanjut nomor 7. Bagi saya, sekolah adalah A. Kewajiban. B. Kebutuhan. C. Mencari ilmu. D. Tugas. E. Beribadah ya. Sekolah itu adalah menurut Anda, menurut saya ya, menurut Anda adalah yang beribadah. Sebenarnya di sini benar semua ya, karena sekolah itu adalah kewajiban sebagai seorang murid, kebutuhan kita mencari ilmu, dan mencari ilmu juga tugas beribadah ya. Lanjut nomor 8. Saya ditugaskan memimpin untuk menjadi moderator dalam acara ulang tahun di kantor saya. Respon saya adalah A. Menerima berharap jabatan saya cepat dinaikkan. B. Menerima asalkan ada tambahan bonus yang diberikan. C. Menolak karena saya takut malu kalau berbicara di depan umum. D. Menerimanya. E. Menolak karena ini bukan tugas saya. Jawabannya tepat adalah yang D. Menerimanya. Lanjut nomor 9. Tahun ini akan ada kompetensi dalam bidang yang saya senangi. Maka saya A. Tidak peduli. B. Saya tidak mengikuti karena lawannya pasti kuat. C. Ikut saja kalah menang urusan belakang. D. Ikut karena saya yakin lawannya mudah. E. Ikut saja karena panitianya saudara saya ya. Jawabannya tepat adalah yang C ya. Jadi kita ngikut saja, kalah menang itu urusan belakang. Nomor 10. Ketika ingin mencapai suatu kesuksesan, saya A. Berdiam diri. B. Menenangkan diri. C. Meminta bantuan teman terdekat. D. Mempersiapkan diri agar memenangkan persaingan. E. Mencoba terus-menerus. Jawaban yang tepat adalah yang E. Mencoba terus-menerus ya. Jadi kita selalu berusaha. Nomor 11. Kawan Anda memiliki istri yang akan melahirkan dan karena tidak memiliki biaya rumah sakit, maka dia meminjam uang dari Anda. Padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jawabannya adalah A. Saya meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. B. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. C. Saya menolak meminjamkan uang saya karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. D. Saya akan memberikan solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain. E. Saya menyarankan agar dia meminjam dari orang lain. Yang tepat adalah yang B ya. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut ya. Nomor 12. Ketika sedang berjalan-jalan di sebuah mall, Anda mendapati dua rekan kerja Anda sedang bermesraan. Padahal tempat Anda bekerja memiliki peraturan yang melarang rekan sekantor untuk berhubungan asmara. Jika mereka tidak menyadari keberadaan Anda, apa yang akan Anda lakukan? A. Mendokumentasikan kemesraan mereka dan mengirimkannya ke bagian kepegawaian. B. Mendokumentasikan dan menyebarkannya di grup WhatsApp kantor. C. Menghampiri dan menegur mereka. D. Biarkan saja, itu bukan urusan saya. E. Mempertimbangkan untuk berhenti dari perusahaan Anda yang laki-laki karena takut tertular virus LPZT. Jawabannya tepat adalah yang C. Menghampiri dan menegur mereka. Nomor 3. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri.
Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap bekerja seperti biasa, toh kesalahan bukan berada di biasa ya. B. Menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan tersebut. C. Meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. D. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. E. Sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang agar lebih fokus dalam bekerja. Jawabannya adalah yang D. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis ya. Nomor 14. Berpindah-pindah kerja adalah hal yang wajar. Bagi saya, A. Saya tidak berpendapat bahwa karyawan harus setia terhadap perusahaannya. B. Saya meyakini nilai-nilai yang mengatakan bahwa loyalitas terhadap pekerjaan adalah sikap yang terpuji. C. Pekerjaan saya saat ini tidak dapat menjamin masa depan saya. D. Saya meyakini loyalitas itu penting. E. Saya suka dengan pekerjaan saya, tetapi jika ada pekerjaan yang lebih baik, saya tidak ragu untuk pindah. Jawaban yang tepat adalah yang D ya. Saya meyakini loyalitas itu penting. Lanjut nomor 15. Kalau kamu jadi ketua RT, terus ada tetangga perumahan baru nikah setahun istrinya warga negara asing, suka berjemur di depan rumah. Nah, para warga terganggu sama sikap si warga negara asing atau WNA. Akhirnya kamu bilang ke suaminya si WNA kalau para warga nggak nyaman dengan sikap istrinya yang suka berjemur di depan rumah itu. Nah, sekarang si WNA sudah nggak pernah lagi berjemur di depan rumah, tapi warga tetap nggak nyaman. Kamu sebagai ketua RT, apa yang akan kamu lakukan? A. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini, nggak semuanya harus ikut adat istiadat kita. B. Kamu menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan antara WNA tersebut dengan kita, para warga, melalui pengajian, arisan atau kegiatan masyarakat. C. Kamu bersikap proporsional dan netral, tapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. D. Menasihati lagi si suami warga negara asing kalau warga tidak nyaman dengan keadaan istri kamu. E. Membiarkan saja ya. Apa yang ingin Anda lakukan jika Anda sebagai seorang RT? Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Kamu bersikap proporsional dan netral, tapi juga menjelaskan keluarga tentang perbedaan yang ada. Baik, terima kasih. 15 soal ya. Sudah selesai ya. Kita lanjut ke part berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan tetap semangat. Salam sukses, salam santun, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.